Three, two, one. Hai guys, perkenalkan nama aku Maismia Kayla Zahwa. Aku dari 11 Perhotelan 3. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan bahas tentang bab Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, di bab Bhinneka Tunggal Ika, aku mengambil unit kolaborasi budaya yang dimana di situ aku bakalan jelasin tentang pengertian, manfaat, tujuan, dan disertai dengan contoh. Nah, daripada kalian penasaran, yuk langsung ke videonya. Oke, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu bab Bhinneka Tunggal Ika dengan unit kolaborasi budaya. Pengertian kolaborasi budaya. Kolaborasi budaya adalah proses kerjasama antar individu atau kelompok yang memiliki budaya yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi budaya memfokuskan pada pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya yang ada, serta terbuka terhadap ide-ide dan cara pandang yang berasal dari budaya yang berbeda. Bentuk budaya yang ada di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, budaya daerah. Budaya daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu, yang merupakan warisan dari para pendahulu dari suatu suku yang mendiami suatu daerah. Setiap budaya daerah memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua, yaitu kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara, memiliki syarat mutlak yang khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap negara dan warga negara. Budaya nasional. Budaya nasional dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bahasa. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai salah satu kebudayaan nasional karena menggambarkan kepribadian bangsa. Yang kedua, gotong royong. Gotong royong juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua suku dengan sebutan nama yang berbeda. Yang ketiga, batik. Batik merupakan kebudayaan nasional yang juga berasal dari kebudayaan lokal. Hampir sebagian besar daerah di Indonesia bisa membuat batik dengan corak yang berbeda dan khas. Yang keempat atau yang terakhir yaitu musyawarah. Banyak suku di Indonesia menggunakan cara ini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungannya. Jenis-jenis kebudayaan Indonesia. Yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat merupakan rumah yang memiliki ciri khas budaya atau gaya tertentu yang mencerminkan ciri khas dari suatu daerah. Upacara adat. Upacara adat adalah upacara yang secara turun-temurun dilakukan oleh penduduknya di suatu daerah. Pakaian adat. Pakaian adat merupakan kostum atau busana yang biasa dipakai pada saat tertentu. Yang keempat, tari adat. Tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Yang kelima, lagu tradisional. Lagu tradisional adalah lagu-lagu daerah yang biasanya dimainkan untuk suatu upacara tertentu seperti pernikahan, syukuran, dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Makanan khas. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Bentuk
kolaborasi budaya dengan mengadakan pentas kesenian atau budaya yang melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang budaya yang berbeda. Nah guys, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu bab NKRI dengan unit cara-cara penyelesaian masalah internasional dengan damai. Yuk kita langsung ke materinya. Materi kedua yaitu bab NKRI dengan unit cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Yang pertama yaitu negosiasi. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional, tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antara kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak, cara negosiasi ini akan mengalami jalan buntu. Yang kedua, mediasi dan jasa-jasa baik. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi. Hanya saja yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut sebagai good office. Pihak ketiga yang menjadi mediator tertentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak bersengketa bersepakat dalam pencarian solusi, perlu melibatkan pihak ketiga dan menerima syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh yang bersengketa. Yang ketiga, konsiliasi. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Yang pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara, negara lain atau badan penyelidikan, dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkan kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat unsur penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Yang keempat, penyelidikan. Metode ini meniscayakan penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian, komisi itu mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. Yang terakhir yaitu penyelesaian di bawah naungan PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB, yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antara negara secara damai. PBB memiliki Lembaga International Court of Justice atau ICJ yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan atau DK. Berdasarkan keterangan bab 6, DK diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa.
Jangan lupa like dan komen. Aku ucapkan terima